Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya Mentor Mind ID. Saya Febri, leader dengan lebih dari 12 tahun pengalaman di dunia NGO, seorang National Geographic Explorer, penulis buku bestseller Haram Keliling Dunia, dan 2 tahun terakhir saya juga sedang belajar membangun bisnis. Saya lulus dari UI, kemudian mendapatkan beasiswa S2 di Belanda yang memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar dan melihat banyak hal. Kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman 10 cara meningkatkan kualitas diri kita di usia muda. Jangan di skip videonya ya, karena video ini isinya daging semua. Cara yang pertama, investasikan waktu kita untuk mempelajari hal-hal baru, untuk mendapatkan keterampilan-keterampilan baru dan pengalaman-pengalaman baru. Nah, caranya dengan apa saja? Bisa dengan misalnya ingin studi yang lebih tinggi, atau mengambil kursus online, atau kursus offline, kemudian magang atau volunteer. Jadi kita berusaha untuk bagaimana waktu kita menjadi sangat bermanfaat dengan mempelajari hal-hal yang baru. Saya ingin share sedikit ya teman-teman. Jadi waktu kuliah dulu saya selalu mencari tempat magang. Nah, ini yang saya lakukan adalah mencari tempat magang di tempat yang tidak biasa gitu, supaya saya punya pengalaman lebih. Nah, seperti pada waktu S1 saya berusaha keras pada waktu itu pasca kejadian tsunami di Aceh, saya mencari tempat magang di mana tempat magang itu bisa memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir ikut berkontribusi di penanganan pasca bencana tsunami di Aceh. Sehingga waktu itu saya mendapatkan tempat magang di Mercy Indonesia, dan di sana saya sekitar 1 bulan pasca tsunami saya ada di Aceh, ikut belajar dan berkontribusi untuk bagaimana menyediakan layanan kesehatan kepada korban bencana, bagaimana memberikan edukasi kesehatan kepada korban pasca bencana. Namun bukan hanya itu yang kemudian saya pelajari, tetapi juga lebih kepada kepedulian, empati kepada korban bencana. Dan ini saya rasa suatu pengalaman yang mahal sekali, dan kita bisa kok mencari tempat-tempat magang yang memberikan kita pengalaman yang lebih. Kemudian pada waktu S2, saya juga meskipun pada waktu itu magang bukanlah sebuah kewajiban, tetapi saya mencari tempat magang. Waktu itu meskipun berbarengan dengan penulisan research paper, tapi saya tetap mencari tempat magang karena saya ingin mengoptimalkan waktu saya di Belanda. Jadi waktu itu saya melamar untuk bisa magang di Palang Merah Belanda dan diterima. Kemudian di situ saya belajar tentang urusan kerjasama internasional, saya belajar tentang fundraising dari Palang Merah Belanda. Dan teman-teman, sebenarnya dengan kita melakukan magang di tempat-tempat yang bagus, ini bukan hanya kesempatan untuk kita belajar, tapi juga kesempatan untuk kita berjejaring, yang kemudian nanti bisa kita manfaatkan untuk misalnya pada saat kita ingin mencari kerja, itu kan kita bisa mendapatkan referensi dari orang-orang yang sudah punya pengalaman banyak di organisasi yang bonafit itu. Dengan pendidikan yang lebih, pengalaman yang lebih, ini tentunya tidak hanya akan meningkatkan kompetensi kita, tetapi juga yang terpenting adalah meningkatkan kepercayaan diri kita sebagai pribadi yang pembelajar. Cara berikutnya adalah membangun kebiasaan positif. Nah, contohnya apa? Bangun pagi, tidur yang cukup, olahraga, makan sehat. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang akan menimbulkan dampak yang positif tidak hanya untuk fisik kita, tetapi juga mental kita. Nah, itu saya sering sekali merasakan ketika saya tidur yang cukup, saya makan buah, sayuran yang cukup, apalagi kalau bisa menyempatkan diri untuk olahraga, itu rasanya hari-hari itu dilalui dengan perasaan yang bersemangat, yang positif. Saya rasa kalau ini kita jadikan suatu kebiasaan, maka ini akan berdampak positif di dalam hidup kita. Next, berusaha agar hidup kita dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung kita. Kalau kita saat ini sudah punya itu, maka syukurilah kalau sudah punya keluarga yang mendukung, kalau sudah punya tempat pekerjaan yang mendukung. Nah, kalau tidak ada, bagaimana? Kita harus cari support system, cari teman, cari tempat kerja yang saling mendukung, yang komunitasnya atau antar stafnya saling mendukung, tidak saling menjatuhkan, atau juga kita bisa mencari komunitas-komunitas di mana bisa positif, bisa memotivasi kita, bisa menghargai kita, dan membantu kita
kita untuk mencapai tujuan hidup kita yang lebih besar. Selanjutnya adalah cintai diri sendiri, love yourself. Kita mungkin tidak terlahir sempurna, tentu saja banyak kekurangan, tapi it's okay, setiap manusia punya kekurangan. People make mistakes, jadi kalaupun kita membuat kesalahan, it's okay. Kita men-treat diri kita dengan kebaikan, dengan pengertian. Ketika kita melakukan kesalahan atau ketika kita punya kekurangan, kita menyadari itu, it's okay. Yang penting adalah kita berusaha bagaimana untuk kemudian kita mengatasi kekurangan tersebut. Itu yang dinamakan juga dengan growth mindset. Apabila misal kita dikritik, apabila kita mendapatkan teguran dari teman-teman ataupun orang lain bahwa kita punya kekurangan, kita ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, maka bukan sikap defensif atau tidak mau menerima kritik, tetapi yang harus kita bangun adalah bagaimana kita menerima masukan yang kita dapatkan, sedikit banyaknya tentu ada benarnya, dan itulah yang kemudian kita usahakan untuk kita perbaiki. Itu yang dinamakan oleh growth mindset. Dan bagaimana tadi kita menyayangi diri kita sendiri. Oh, kita tahu bahwa kita memang manusia yang punya kekurangan dan kita akan memperbaikinya. Kita akan melakukan upaya-upaya untuk kemudian mengurangi keterbatasan tersebut. Dan sebaliknya, ketika kita mendapatkan sebuah pencapaian atau keberhasilan, maka kita harus merekognisi itu. Kita harus menghargai apa yang kita capai. Kadang-kadang kita malu untuk mengakui pencapaian kita. Kadang kita terlalu rendah diri gitu, menganggap bahwa misalnya ada pencapaian, ini cuma kebetulan kok, atau ini kan karena bantuan dia. Sebenarnya ketika kita mendapatkan sebuah pencapaian atau keberhasilan, ini bukanlah sebuah kebetulan, tetapi kita terpilih. Karena apa? Karena peran kita ada di situ yang menuntun kita hingga kita menjadi terpilih untuk keberhasilan tersebut. Karena ada peran kita di situ untuk mendapatkan keberhasilan itu, maka hargailah. Dan gimana caranya menghargai? Ya mungkin kita men-treat diri kita ketika mendapatkan sebuah prestasi. Kita bisa lakukan mungkin mentraktir diri sendiri atau memberikan hadiah kepada diri sendiri, atau sekecil misalnya kita merekognisi pencapaian itu dengan mempostingnya di sosial media. Ini juga penting untuk membangun citra diri yang positif dan menjadi motivasi buat kita untuk mencapai keberhasilan atau kesuksesan selanjutnya. Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas diri, penting untuk kita tahu apa sih tujuan-tujuan kita dalam hidup, apa goal-goal yang kita ingin wujudkan di dalam hidup ini. Jadi mungkin misalnya saya ingin kuliah di sini, atau saya ingin bekerja di sini, saya ingin membuat karya ini, saya ingin berbisnis di sini. Itu harus kita perjelas dulu, lalu kemudian kita membuat membuat langkah-langkah apa yang akan saya lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kita lebih clear apa tujuan yang ingin kita capai, kemudian kita bisa membuat rencana apa langkah yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga dengan demikian, mungkin kita harus meningkatkan kualitas kita di bidang A, B, dan C yang terkait dengan bagaimana kita mencapai tujuan itu. Itu yang penting. Dulu waktu saya kuliah S1, saya sudah tahu bahwa saya ingin sekali kuliah S2 di luar negeri, dan itu sudah menjadi semacam tujuan saya berikutnya. Sehingga step yang kemudian saya lakukan adalah saya bekerja dulu selama 2 tahun, membangun portofolio, membangun kesempatan-kesempatan, mencari kesempatan di mana saya bisa melakukan kerja-kerja voluntary, sehingga ketika saya mengajukan beasiswa S2, saya sudah mempunyai modal yang cukup untuk mendapatkannya. Saya rasa teman-teman perlu untuk menetapkan goal-goal, tujuan-tujuan apa yang ingin teman-teman capai dalam hidup. Cara selanjutnya adalah memvisualisasikan kesuksesan. Teman-teman mungkin sebagian sudah pernah nih melakukan visualisasi kesuksesan. Kalau belum, mungkin bisa dicoba nih. Jadi kita memvisualisasikan atau menggambarkan kesuksesan yang ingin kita capai itu seperti apa. Biasanya saya lakukan sebelum tidur, jadi kita pejamkan mata, kemudian kita membayangkan di situ kesuksesan apa sih yang kita ingin capai di masa depan gitu ya. Jadi kita mencoba membayangkan kesuksesan yang kita idam-idamkan, dan kadang kalau saya membayangkan itu sambil senyum-senyum, misalnya kadang saya membayangkan di masa depan bahwa saya sudah mempunyai bisnis yang cukup besar, kemudian saya tidak harus bekerja full time, misalnya saya bisa bekerja ketika saya mau saja, kalau saya nggak mau saya bisa untuk tidak bekerja. Nah, itu kesuksesan yang saya inginkan di masa depan, dan ini yang kemudian saya bantu tanamkan di dalam pikiran positif melalui visualisasi. Jadi
Jadi visualisasi ini tujuannya adalah membantu supaya menanamkan pikiran-pikiran positif di dalam pikiran bawah sadar kita. Karena pikiran bawah sadar inilah yang sangat mempengaruhi pikiran, perasaan, perilaku, dan juga keputusan yang kita buat. Jadi kalau pikiran kita itu positif, maka nanti perilaku kita, keputusan-keputusan yang kita buat juga akan lebih positif. Cara selanjutnya untuk meningkatkan kualitas diri adalah dengan selalu bersyukur dan afirmasi positif. Seringkali manusia ini selalu merasa tidak puas gitu. Kita selalu merasa kurang dengan apa yang ada di hidup kita. Jadinya komplainer, sering mengeluh, sering mengkritik. Padahal banyak hal yang bisa kita syukuri di dalam hidup ini. Tips yang biasanya saya lakukan untuk bagaimana agar lebih banyak bersyukur adalah biasanya bangun pagi, kemudian menyebutkan 10 hal yang membuat saya bersyukur di pagi hari itu. Jadi misalnya saya biasanya ke jendela, melihat alam, kemudian memikirkan hal-hal positif di pagi hari itu. Jadi misal saya bersyukur bangun pagi dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan badan semua yang masih utuh. Saya mensyukuri pagi bisa menghirup udara yang masih segar, saya bisa melihat pohon, saya punya keluarga yang mendukung, dan segala macam hal positif ya yang bisa teman-teman pikirkan pada pagi hari itu, syukuri. Lalu setelah mensyukuri hal-hal di pagi hari itu, lanjutkan dengan afirmasi positif. Afirmasi positif ini artinya memberikan dan mengucapkan, meyakini hal-hal positif yang kita inginkan. Jadi misalnya kita ingin bisa menguasai sesuatu hal. Misalnya kita bicara tentang public speaking misalnya. Kita ingin jago public speaking. Tapi di dalam afirmasi positif itu, kita tidak menyebutkan kita ingin, bukan saya ingin, tapi saya bisa, saya jago public speaking. Saya menikmati public speaking. Jadi kita memberikan afirmasi yang positif terhadap pikiran kita, bahwa kita adalah apa yang kita ucapkan. Makanya jangan sering ya, atau jangan menyebut nih misalnya, tapi saya bodoh, saya nggak mampu. Jangan seperti itu. Kita berikan kata-kata yang positif terhadap diri kita. Saya bisa, saya bersemangat, saya mampu, saya menguasai, saya selalu suka, saya kreatif, saya rajin, saya pantang menyerah. Jadi hal-hal yang positif yang teman-teman memang ingin bangun dalam karakter teman-teman ingin itu menjadi sebuah kualitas dari teman-teman, maka berikan afirmasi yang positif. Setiap hari diulang-ulang, maka itu kemudian akan memperkuat nanti pikiran kita meyakini bahwa kita adalah apa yang kita ucapkan. Berikutnya, perhatikan penampilan kita. Usahakan untuk selalu tampil rapi, bersih, apalagi kalau bisa stylish, itu akan meningkatkan value kita. Dengan sendirinya, kalau penampilan kita bersih, nyaman dipandang gitu ya, enak dipandang, ini akan meningkatkan self-esteem juga gitu, kepercayaan diri kita juga, sehingga dalam berinteraksi dengan orang lain kita bisa menjadi lebih percaya diri, dan orang pun tentunya lebih menyenangi berinteraksi dengan kita. Kemudian yang kali ini penting banget, yang saat ini akan saya bahas ini penting banget. Pastikan diri kita banyak menghabiskan waktu untuk berkontribusi secara sosial. Nah, apakah teman-teman di sini sudah pernah menjadi relawan? Kalau belum, mungkin ini bisa dicoba mencari kesempatan untuk menjadi relawan. Karena menjadi relawan ini penting banget. Tidak hanya kita berguna untuk orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain, tetapi juga tentunya untuk diri kita. Kita merasa lebih baik dengan bisa berkontribusi kepada orang lain. Kita bisa punya jejaring yang lebih baik, kita bisa punya portofolio yang lebih baik, dan yang terutama ya feel good ya. Saya share sedikit pengalaman saya dalam menjadi relawan. Jadi pada waktu kuliah di S1, saya sudah memulai nih teman-teman untuk menghabiskan sebagian waktu saya menjadi volunteer. Nah, jadi waktu itu saya sempat menjadi volunteer selain di Aceh tadi yang sudah saya sebutkan, juga menjadi volunteer di Pangandaran. Waktu itu juga kejadiannya bencana tsunami, dan setelah itu saya beserta beberapa teman dari kampus saya kemudian menjadi relawan untuk membantu pengungsi pasca bencana tsunami di Pangandaran. Kemudian pernah juga waktu setelah lulus, saya bekerja di Singkawang, tempat kelahiran saya. Nah, di situ saya melakukan beberapa inisiatif sendiri. Jadi kita tidak harus mesti tergabung dengan organisasi untuk melakukan kegiatan kerelawanan, karena bisa juga atas inisiatif sendiri. Contohnya waktu itu waktu itu agak lucu karena saya membeli ikan cupang banyak-banyak, kemudian
saya membagikan itu kepada masyarakat di tepi jalan waktu itu karena saya ingin supaya untuk mengurangi jentik-jentik nyamuk sebagai pencegahan penyakit DBD. Jadi itu inisiatif yang pernah saya lakukan. Kemudian saya juga pernah melakukan penggalangan bantuan buku bekas dan membuat sebuah perpustakaan di lapas. Karena dulu saya bekerja di lapas waktu di Kota Singkawang. Jadi akhirnya bisa memberikan fasilitas membaca kepada teman-teman narapidana di Kota Singkawang. Kemudian sewaktu S2 di Belanda, sewaktu kuliah di Belanda, saya juga waktu itu mengambil waktu khusus untuk saya bisa menjadi volunteer. Waktu itu saya melamar untuk menjadi volunteer di kapal Henry Dunant milik Palang Merah Belanda. Waktu itu hanya ada satu orang Indonesia di kapal itu, yaitu saya sendiri, yang menjadi relawan untuk melayani orang tua dan orang sakit di kapal tersebut. Jadi kami berlayar selama 6 hari menyusuri sungai-sungai di Belanda, melayani orang tua dan orang sakit ini. Saya sendiri waktu itu ditugaskan pada tim dapur, pada tim restoran ya. Jadi kami menyiapkan makanan untuk para orang tua dan orang sakit yang ada di kapal Henry Dunant tersebut. Kapan-kapan mungkin saya akan ceritakan tentang pengalaman ini karena seru banget. Atau teman-teman yang sudah membaca buku Haram Keliling Dunia tentu sudah tahu pengalaman ini. Kalau buat yang belum, mungkin bisa cari buku Haram Keliling Dunia kalau masih ada, mungkin di perpustakaan ya, atau mungkin kapan-kapan saya bisa juga ceritain tentang pengalaman menjadi relawan di kapal Henry Dunant milik Palang Merah Belanda yang sangat-sangat seru. Yang ke-10, belajar untuk bisa mengatakan tidak dan menghargai limit kita. Meskipun kita dikaruniai dengan kemampuan untuk melakukan sesuatu, tapi tentunya sesuatu ada batasnya. Dan kita harus tahu limit kita itu, sehingga kita tidak terdikte oleh sesuatu. Apakah itu mungkin pekerjaan, atau ada tekanan khusus yang sedang kita hadapi. Semua ada batasnya, tetapi kita juga harus mengerti tentang batas ini. Jangan juga kemudian kita malas, jadi belum apa-apa sudah bilang bahwa ini sudah batasnya gitu. Tapi kita harus tetap berusaha keras dulu sampai semaksimal mungkin. Namun kalau kita sudah merasa sangat mentok, memang sudah tidak mampu, maka it's okay. Tentu tidak ada sesuatu yang tidak ada solusinya. Tidak ada sesuatu yang tidak ada jalannya. Kita komunikasikan kepada pihak yang relevan. Kita sampaikan bahwa ini memang sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan atau sudah tidak mungkin untuk kita melakukannya. Dan dengan berbagi, mungkin pihak yang relevan dengan permasalahan tersebut mempunyai solusi yang bisa ditawarkan. Jadi juga ketika kita mempunyai masalah, jangan lupa kita ada limitnya. Mungkin kita tidak mampu, tetapi ada pihak-pihak di luar sana yang mungkin bisa membantu kita. Dengan membuka hati kita untuk bantuan dari orang lain, kemungkinan kita untuk memecahkan atau keluar dari permasalahan tersebut akan menjadi lebih besar. Inilah pentingnya kolaborasi, bukan hanya tentang kompetisi. Sehingga meskipun kita seorang high achiever misalnya, tetapi kita harus mampu untuk mengenali kapan fase burnout itu sudah mulai mau masuk, sehingga kita bisa komunikasikan dan kita terhindar dari dampak negatifnya. Teman-teman, itu dia cara-cara yang semuanya sudah pernah saya lakukan untuk berusaha meningkatkan kualitas diri saya juga. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman, sehingga jangan sia-siakan usia muda. Mulai sekarang isi dengan karya, isi dengan kebaikan-kebaikan, isi dengan kontribusi sosial. Saya yakin setiap orang meskipun mempunyai kekurangan, tentu saja dengan keterbatasan-keterbatasan, tetapi kita akan menemukan jalan untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan bermanfaat. Itu dulu sharing saya kali ini. Teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, yang relate dengan kehidupan teman-teman, atau yang ingin cerita-cerita juga tentang tantangan hidupnya. Yang pertama, tentu saja kalau teman-teman suka, please give
like, kemudian juga bisa subscribe dan tinggalkan komennya, sharing-sharing juga dengan saya apa tantangan yang teman-teman hadapi, apa cara-cara untuk meningkatkan kualitas yang teman-teman lakukan dalam hidup teman-teman. Tentunya akan seru sekali untuk bisa saling berbagi. Oke, itu saja dari saya kali ini. Sampai ketemu lagi di video Mentor Mind ID berikutnya.